yang ada di seluruh Indonesia cabang Seng Merauke. Perkenalkan, nama saya Sahroni dari Pengaku, pemilihan yang lain dari SMK Negeri Cijambe. 2 bulan sampai 2,5 bulan ke depan kita akan bersama-sama untuk mengikuti KKSI FFI 2020. Untuk mempersingkat waktu, kami sengaja untuk menselengkan semua audiens supaya bisa mendengarkan, tidak ada sesi tanya jawab, dan nanti kita diskusikan di grup saja. Sebentar, saya akan share dulu materinya. Jadi gitu. Sebenarnya pada zaman saya akan membuka page yang pemaparan yang kemarin kita berikan. Dari putihnya aja, mati screen aja sih, di mana mau. Oke, Pak Zaman, sudah kelihatan? Pak Zaman. Halo. Halo Pak Zaman, bisa mulai untuk materinya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua Panitia atau semua panitia, yaitu SMK Cijambe. Kemudian yang terhormat kepada seluruh peserta KKSI. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual ya. Baik, langsung aja saya mungkin akan menyampaikan mengenai seleksi induk dan pemeliharaan larva. Perkenalkan, saya Nur Jaman dari KCD Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Provinsi Jawa Barat. Baik, yang pertama mungkin akan mengenal mengenai seleksi induk lele. Lanjut, Pak. Nah, teknik seleksi induk ini ada 2 ya. Yang pertama yaitu mengenal induk lele jantan. Kemudian yang kedua yaitu mengenal induk betinanya. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang induk jantan yaitu kelaminnya menonjol atau keluar ya. Kemudian perutnya dia lebih ramping atau kurus. Kemudian kalau yang betina
Biasanya kelaminnya tidak menonjol. Nah, ini kebetulan perutnya buncit dan lembek, kemudian agak memerah. Nah, itu yang betinanya. Itu bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Itu gambar betina. Kalau yang sebelah kirinya, nah itu jantan. Nah, itu cara seleksi untuk membedakan antara betina dan jantannya. Jadi jangan sampai nanti memijahkan kita ada kelaminnya yang double atau nggak ada kelaminnya sama sekali. Terkadang di ikan lele itu ada kelaminnya yang double ya biasanya. Kemudian lanjut. Nah, sebelum kita menyeleksi induk yang baik, yang bagus, alangkah baiknya kita harus merawat induk yang baik. Karena apa? Karena sebelum kita pijahkan itu memerlukan gonad dan sperma yang bagus untuk memijahkan. Jadi sebelum itu kita wajib memelihara induk ini terlebih dahulu dengan cara misalnya di kolam terpal, di kolam tembok, ataupun di kolam tanah. Ukurannya ini hanya contoh saja, ini bisa 6 sampai 10 meter persegi. Kemudian kedalamannya bisa 1,5 meter, tinggi air 80 sampai 100 meter. Nah ini mungkin bisa diaplikasikan dimanapun saja yang tersedia kolam atau bak wadahnya ya, yang ada di semua lokasi. Misalnya ada bak tembok tidak masalah, ada bak tanah itu lebih baik karena pada dasarnya ikan lele ini lebih suka di habitat alamnya ya, seperti ikan bak tanah. Kemudian induk jantan dan betina sebaiknya dipelihara terpisah. Kenapa? Karena untuk menghindari kalau di Subang ini biasanya sebutnya mijah maling ya. Karena dikhawatirkan ada pemijahan tanpa sepengetahuan penghulu gitu ya. Tanpa sepengetahuan kita. Jadi diharapkan betina dan jantannya dipelihara secara terpisah. Dan kemudian ini bisa memicu apabila dipijahkan nanti si betina dan jantan ini akan merasa rindu ya ketika dipijahkan. Jadi dia akan lebih powerful untuk mijahnya ya. Kemudian kepadatannya 5 sampai 10 ekor per meter persegi, itu tergantung ketersediaan induk kita ya. Kemudian pakannya pakai pelet, ya kadarnya minimal yang lebih dari 30%. Kalau contoh sih bisa pakai kargil mungkin ya, yang yang khusus induk. Kemudian ada sisa bisa 2-3% dari biomas. Kemudian diberikan bisa diberikan 2 kali sehari, misalnya pagi dan sore. Kemudian pakan tambahan untuk merangsang pertumbuhan gonad, kemudian sperma juga bisa diberikan kayak keong mas, kemudian limbah kodok atau bekicot, itu akan lebih baik untuk pertumbuhan memicu gonad dan sperma. Itu untuk tambahannya ya. Kalau di kita sih biasanya pakai itu untuk memicu lebih bisa mengisi lagi tumbuh sperma dan gonadnya. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana sih memilih induk yang siap pijah? Nah, yang pertama otomatis kita secara fisik pilihlah induk yang paling matang. Ya, matang gonad ya, yang pasti ini untuk betinanya kelihatan secara kasat mata dia akan buncit ya atau gendut perutnya. Kemudian kelengkapan tubuhnya harus sempurna, tidak boleh cacat. Cacat ini misalnya kelengkapan tubuhnya
Halo, Pak Jaman. Pak Jaman, suaranya tidak kedengaran. Pak Jaman. Halo, Pak Jaman. Oh, iya. Sebentar, Bapak Ibu, karena ada teknis dari Pak Jaman, sambil menunggu nanti dilanjutin slide yang akan disampaikan. Baik, kita sambil menunggu, nanti kita menyampaikan informasi beberapa hal yang tentang KKSI FFI untuk di bidang Kanada ini. Jadi nanti mulai sekarang dan 2 bulan ke depan, Bapak itu sudah bisa untuk memulai kegiatan tugas yang dimana kita berbasis proyek. Jadi anak-anak beserta pembimbing untuk kita memijahkan ikan lele, baik skala kecil maupun besar. Dan itu semua dibuat dalam bentuk portofolio dan dibikin YouTube, durasinya 3-5 menit. Nanti untuk format dan sebagainya nanti akan disampaikan di sesi nanti materi terakhir di pertemuan ke-6. Jadi dari sekarang ada gambaran untuk kita mengerjakan pembenihan ikan lele berbasis proyek, artinya dari mulai pembenihan sampai ke pemasaran. Kita kasih waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan untuk Bapak Ibu mengerjakan, tentunya dengan real di sekolah Ibu Bapak masing-masing. Dan nanti outputnya Bapak Ibu bisa memasarkan hasil pembenihan lele ini melalui medsos, baik di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Kita lihat nanti sekolah mana yang bagus bisa memasarkan hasilnya. Itu yang akan kami nilai. Dan kami memiliki tim penilai dari luar, jadi semuanya kita sudah terprogram. Oke, Pak Nurjaman, apakah sudah bisa masuk lagi? Pak Nurjaman. Halo, Pak Nurjaman. Ya, sambil menunggu lagi ya. Pak Nurjaman juga masih belum bisa dihubungi lagi. Jadi nanti setelah sesi ini, Bapak Ibu untuk absen siswa-siswinya yang masuk dalam daring ini. Ada 100% untuk penilaian ini, diantaranya 1 tentang laporan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek sesuai tema KKSI yang diikuti, itu pemilihan NRT, itu 20% nilainya. Nanti akan disampaikan di chat di grup. Pak Nurjaman bisa masuk? Bisa. Pada zaman masih berusaha masuk ya. Terus juga video pelaksanaan kegiatan tim itu 25%, proses media promosi penjualan secara online 20%, jumlah income yang diperoleh 20%, kehadiran. Nah ini kehadiran 10%. Itu gambaran yang nanti Bapak Ibu kerjakan nanti 1,5 sampai 2 bulan ini ke depan. Sambil kita menunggu Pak Nurjamannya ya, belum masih bisa masuk karena ada gangguan teknis di sana. Nah ini Pak Nurjaman kita. Pak Nurjaman.
Ya, mohon maaf Pak. Aduh, ada gangguan teknis. Silakan Pak Jawan dilanjutkan kembali. Oke, siap. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi dari pemilihan induk, yaitu kita pilihlah induk yang paling matang gonat, yang ciri-cirinya dari yang betina itu dia lebih gemuk dari secara fisiknya, kemudian dari telurnya sudah berisi, yaitu misalnya warnanya kuning hijau ke kuning-kuningan. Kemudian kelengkapan tubuhnya harus sempurna. Sempurna ini misalnya dari segi apa kelengkapan tubuhnya lengkap, misalnya siripnya, kemudian juga sirip dorsal atau bagian kumisnya itu harus lengkap ya, kemudian tidak ada kecacatan tubuh atau luka. Nah, ini akan mempengaruhi nanti ke keturunannya. Kemudian yang terakhir yaitu harus sehat. Jadi apabila ikan atau induk lele ini kita pijahkan tidak sehat, ini tidak akan menghasilkan benih atau larva yang sehat juga. Jadi ini harus betul-betul ikannya sehat dan agresif. Kemudian lanjut. Ciri-ciri induk siap pijah. Nah, ini ciri-cirinya ya. Yang jantan itu umur minimal 8 bulan, kemudian bobot minimalnya 500 gram, kemudian kelamin memerah dan meruncing, serta panjangnya melebihi pangkal sirip ekor. Nah, ini seperti di gambar yang sebelah kiri, itu alat kelaminnya sudah meruncing, kemudian juga ujungnya itu agak memerah ya. Nah, itu ditandakan ini sudah siap pijah. Kemudian untuk yang betinanya umurnya biasanya lebih tua ya, yaitu minimal 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian bobot minimalnya juga 500 gram. Kemudian perut membesar dan terasa lunak ya apabila diurut itu. Nah, kemudian bila diurut ke arah anus akan keluar telur berwarna hijau ke kuning-kuningan. Nah, itu ciri-ciri induk betina yang siap pijah. Jadi kalau dilihat dari segi fisiknya, telurnya itu biasanya hijau tapi agak ke kuning-kuningan, agak bening. Nah, itu telur yang sudah bagus atau sudah matang siap pijah ya. Jadi jangan sampai nanti telur yang masih hijau pekat itu dipijahkan karena akan sia-sia hasilnya gitu. Tidak akan sempurna nanti waktu penetasan telurnya gitu. Mungkin itu untuk seleksi induk ya, poin-poinnya dari mulai pemeliharaan sampai ciri-cirinya. Kemudian lanjut kita ke penetasan telur dan pemeliharaan larva. Nah, setelah nanti seleksi, kemudian ada mijahkan, nanti keluar telur. Nah, setelah dipijahkan, kemudian keluar telur, nah ini akan 24 jam kemudian ini akan menetas. Dan perlu kita ada pemeliharaan larva. Untuk pemijahan alami atau semi alami, tempat penetasannya bisa langsung di bak pemijahan ya. Sedangkan telur hasil pemijahan buatan bisa ditetaskan di bak terpal atau di bak fiber lah, atau di bak di situ di akuarium juga bisa kalau yang buatan. Jadi kalau yang semi alami bisa langsung di tempatnya langsung, dan yang buatan bisa di bak akuarium atau di mana saja yang tersedia baknya. Lanjut. Lanjut Pak. Kemudian untuk ini untuk bak terpal. Untuk bak terpal ini relatif ya ukurannya. Biasanya sebelum kita menetaskan telur itu kita harus mengendapkan air terlebih dahulu. Misalnya diendapkan 2-3 hari sebelumnya setinggi 15 sampai 20 cm.
di bak terpal. Kemudian 20 sampai 25 cm di bak tembok. Nah, jadi sebelum kita menetaskan telur, sebaiknya airnya ini sudah diendapkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kakaban atau paranet yang telah ditempeli telur disebar di dasar atau bak penetasan. Kemudian telur dari 1 ekor induk betina bisa ditetaskan di 3 buah bak tembok atau 2 buah bak terpal. Jadi jangan sampai kalau untuk setelah memijahkan itu ditumpuk di 1 bak. Jadi lebih baik disebar ke minimal 2 bak ya, atau yang lebih bagus lagi 3 bak dari 1 ekor itu. Jadi untuk menghindari tumpukan telur. Kemudian telur akan menetas dalam jangka waktu 24 sampai 30 jam. Nah, ini biasanya tergantung daerah ya, dan tergantung suhunya juga. Apabila agak dingin pasti ini agak lama ya netasnya. Bila suhunya agak panas ini akan lebih cepat menetasnya. Kakaban atau paranet diambil pada hari ke-2 atau ke-3. Kemudian larva dibiarkan untuk dipelihara lebih lanjut. Jadi larva yang sudah menetas H1 sampai H3 ini bisa dibiarkan terlebih dahulu karena dia sudah punya cadangan makanan dari waktu pas lahir. Kemudian setelah 3 hari dari netas itu baru kita kasih pakan alami, yaitu pakan cacing sutra yang telah dicuci kemudian direndam 10 menit pakai Inroplok atau pakai garam juga bisa. Ini yang bisa kita lakukan yang ada di mana-mana itu yaitu misalnya garam. Ini paling simpel. Jadi sebelum dikasih makan nanti si cacing ditampung di baskom, kemudian direndam air, kemudian ditambahkan garam untuk menetralisir penyakit atau dikhawatirkan membawa penyakit nanti ke larva telurnya. Itu dilakukan setiap hari ya sampai panen. Lanjut. Kemudian pada hari kelima dilakukan penambahan air sedikit. Kemudian tambahkan pula remasan 1 tangkai daun pepaya. Nah, ini daun pepaya ini sebagai antibiotik atau probiotik ya untuk benih atau larva ikan lele ini. Jadi setiap seminggu sekali bisa ditambahkan probiotik. Kalau di sini ada Biosugih ya, ukurannya per tutup botol per bak atau pakai Inroplok booster juga bisa. Kemudian setiap 5 hari sekali dilakukan penambahan air disesuaikan dengan ukuran ikan. Kemudian tambahkan remasan kayak tadi daun pepaya ini untuk probiotiknya, probiotik alami. Kemudian untuk pencegahan penyakit bisa pakai Inroplok 25, dosisnya 2 sampai 4 gram dicampur pakan 1 kg. Kemudian diberikan 3 sampai 5 hari berturut-turut. Untuk pengobatannya sama sih, ini cuman dosisnya agak tinggi ya dari pencegahan. Halo, Pak Nurjaman. Pak Nurjaman. Nah, sambil menunggu Pak Nurjamannya kembali. Halo, Pak Nurjaman. Ya. Baik. Kembali ya, teman-teman, tentang materi dari induk dan pembelaan apa ini. Nanti saya akan mencoba menghubungi beliau kembali. Jadi kembali ke format nanti dalam penilaian akhir tugas. Jadi Bapak Ibu serta tim adik-adik sekalian sudah bisa mulai untuk melakukan pemijahan ikan lele ya, baik 1 pasang induk, 2 pasang atau berapa. Untuk kita memijahkan
menetaskan sampai pemasaran. Itu semuanya terdata ya, terdata di potret, dibuat videonya, kita durasinya sampai 3 sampai 5 menit. Terus nanti akan dibuka portofolio dan di YouTube-nya disampaikan di portofolio nanti. Nah, itu sampai pemasaran berbasis omset. Jadi kita dorong karena nanti di akhir 30 November juga diharapkan sudah bisa masuk semua dan kita bisa menilai dan menentukan siapa juara 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 harapan. Pak Nurjaman, Bapak sudah bisa masuk? Halo Pak Nurjaman. Oh iya. Oke, bentar Pak Nurjaman. Oke. Pak Nurjaman masuk ya? Siap Pak. Silakan. Ada ya. Kemudian setelah melakukan pemeliharaan larva selama 15 hari atau sampai 20 hari biasanya itu masih pakai cacing ya. Karena untuk meningkatkan daya imun tubuhnya, kemudian juga kan kalau cacing ini pakannya alami ya. Jadi untuk meningkatkan pertama imun tubuh, kemudian untuk pertumbuhan, memicu pertumbuhan ini akan cepat sekali tumbuh. Jadi diharapkan selama 2 minggu ini pakai pakan alami dulu, cacing sutra misalnya. Nah setelah lama 20 hari, kemudian dilakukan panen ukuran 1,3 cm ya. Kemudian dilakukan penyortiran untuk memisahkan benih yang berbeda ukuran untuk pemeliharaan selanjutnya atau untuk didederkan ke pendederan 35 atau 35 dan 46. Jadi untuk keseluruhan pemeliharaan larva ini yang paling utama yaitu dari segi kebersihan air, kemudian juga dari pakan. Nah, kebersihan pakan ya, pakan alami cacing ini harus diperhatikan. Kemudian juga dari segi penyortiran, karena ikan lele apabila kita telat mensortir atau menggrading, ini akan menyebabkan memicu kanibalisme tinggi. Jadi apabila dalam satu bak itu sudah ada yang besar, nah itu cepat-cepat diambil kemudian dipindahkan untuk menghindari terjadinya kanibalisme. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan mengenai pemeliharaan larvanya. Ada sesi tanya jawab apa tidak? Kita masih ada waktu 20 menit, tanya jawab, maka kita sudah batasi, tapi kita akan baca dari audiens saja yang ada bertanya itu, bagaimana kiat-kiat untuk sukses Pak Nurjaman dalam pemilihan pembibitan lele ini, kiat-kiat suksesnya. Jadi ada harapan dari anak-anak ini dengan modal yang sedikit mereka mendapat menghasilkan omset yang banyak, gitu, yang banyak. Bisa baik, Pak. Di kegiatan mereka berorganisasi di sekolah, begitu. Baik, Pak. Kiat-kiat untuk sukses ya atau dalam memijahkan ikan lele ini ada beberapa hal yang paling penting kalau menurut saya yang sudah saya alami di tempat kami, yaitu yang pertama seleksi induk. Seleksi induk ini harus benar-benar diperhatikan. Yang pertama, selain indukan jantan ini akan berpengaruh besar terhadap suksesnya penetasan larva. Kenapa? Karena larva yang hidup itu biasanya sukses karena terbuahi oleh sperma jantan.
Nah, ini permasalahan utamanya, kenapa banyak yang mati atau yang putih si telurnya itu setelah yang lain menetas, nah yang sebagian lagi pada putih. Nah, ini kelemahannya biasanya di sperma jantannya. Jadi kalau yang jantan biasanya tidak terlihat Pak ya, itu spermanya ngisi atau tidak. Kita kan hanya bisa melihat dari segi fisik kelaminnya saja. Nah, untuk memastikan lagi itu kita harus memberikan pakan yang baik Pak tentunya gitu. Kalau kita pengen mendapatkan induk yang bagus dan hasil pemijahannya yang full ya, tidak ada kematian misalnya gitu. Jadi itu yang hal paling penting Pak dari segi seleksi induk jantannya, kemudian juga dari induk betinanya. Jadi itu yang banyak terjadi di lapangan. Kenapa telurnya pada putih-putih? Karena itu terjadi karena tidak terbuahi oleh sperma jantan. Jadi paling pokok kalau menurut saya jantan dan betina ini harus benar-benar selektif memilah atau memilihnya gitu karena akan berpengaruh terhadap daya tetas telur nantinya gitu Pak. Juga ada tadi, Pak, kenapa ikan lele saya setelah dibijakkan menetaskan putih semua kan gitu kan? Ya, telurnya sudah bagus ya, dari ciri-ciri induknya yang bagus dan sebagainya, jantan betina yang bagus, telur dan sebagainya. Tapi kenapa pas penetasan telurnya banyak yang putih ya dan tidak menetas? Itu maksudnya kenapa Pak gitu? Ada yang bertanya seperti itu. Silakan Tante Jaman, kalau ada pencerahan. Mungkin gini, ada juga misalnya kita seleksi induk yang bagus, ini sudah dipilih dan kelengkapannya juga udah sempurna katakanlah ya. Cuman masih ada tetap yang putih. Kenapa? Mungkin dari segi pH, pH air, kemudian juga dari kadar airnya biasanya terlalu banyak mengandung zat kapur. Nah, itu akan berpengaruh juga terhadap penetasan atau daya tetas telur. Nah, ini yang terjadi, kami pernah menemukan seperti ini. Saya sudah riset hampir 20 kali pemijahan, ternyata telurnya putih terus dan tidak menetas gitu, tidak menetas lama. Setelah diselidiki demi selidiki, nah itu ternyata zat kapurnya terlalu banyak di di air itu. Jadi sehingga tidak bisa mendukung untuk menetas telur. Itu mungkin Pak faktornya. Kemudian juga dari suhu yang sangat dingin ketika malam. Itu akan membuat drop Pak. Ya, terima kasih. Terus kemudian juga di Sabin, Cabang Dinas Bahas ini kan yang mulai utara spesialis ikan merah eksis Pak ya. Teman-teman juga ada yang bertanya untuk dapat membeli indukan dari sana, apakah bisa keluar Pulau Jawa dan sebagainya, dan gimana saya bisa menghubungi Pak Nurjaman nih supaya bisa teman-teman bisa mencatat untuk bisa mendapatkan induk yang baik yang dari Katadin wilayah utara Jawa Barat ini, Pak Nurjaman begitu. Oh ya, baik Pak. Tentunya yaitu tadi kita harus melihat juga bagaimana indukan itu diproduksi. Jadi jangan sampai teman-teman yang ada di luar sana membeli induk hanya cukup dengan ukurannya saja yang besar misalnya. Tetapi kita juga harus melihat bahwa induk itu misalnya berasal dari induk yang unggul, yang sudah ditetapkan oleh dinas misalnya atau balai tersendiri yang mengeluarkan induk unggul. Nah, induk ini sebenarnya bisa didapatkan di dinas-dinas kabupaten atau kota karena dari setiap kabupaten kota se-Indonesia ini banyak yang beli induknya ke kami ke CDK PWU ini. Nah, kita biasanya memberikan atau mengirim induk-induk unggul ini untuk yang di luar Jawa Barat gitu. Kalau yang di Jawa Barat tersendiri itu bisa datang ke
Cijengkol atau Subang atau ke Jatisari atau ke BRPI langsung, itu ada beberapa tempat ya di Jawa Barat ini sangat mendukung kalau misalnya membutuhkan induk unggul. Nah, ini jangan lupa harus yang bersertifikat katakanlah, karena ini sangat berpengaruh nanti untuk hasilnya di akhir pemijahan ini gitu. Terima kasih Pak Nurjaman atas materi serta beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan untuk para peserta. Terima kasih mendampingi kami dalam materi seleksi induk dan pembenahan Pak. Bapak-bapak, Ibu-ibu, demikian materi dari Pak Nurjaman, SPIMP. Beliau adalah praktisi dan juga pegawai di kantor Terpadu Dinas Wilayah Utara di Sukamandi, Jawa Barat, Subang, Jawa Barat. Jadi spesialis di bidang ikan lele. Jadi Bapak Ibu nanti saya akan berikan kontak person dan sebagainya. Barangkali ada yang berkaitan dengan untuk pengadaan induk dan sebagainya atau magang siswa Ibu ya yang dari luar daerah barangkali belajar di Jawa Barat ini bisa belajar lele sama Pak Nurjaman ini dan beliau di sana sebagai pemegang lelenya. Terima kasih Pak Nurjaman waktunya. Sama-sama Pak, sama-sama. Ya, bangga. Selanjutnya Bapak Ibu, orang masih ada sesi kita ada 5 menit lagi ya. Kita sampaikan tentang beberapa hal yang tadi kita sudah sampaikan bahwa nanti di dalam penugasan temanya adalah pembelian ikan lele berbasis omset. Ya, berbasis omset yang artinya Bapak Ibu harus bisa menghasilkan juga bisa memasarkan. Dan diharapkan bisa memasarkan dalam bentuk media sosial ya, media sosial baik web, Instagram, Facebook dan sebagainya lah, itu semua media sosial. Dan juga dicantumkan analisa usahanya serta omset yang didapat. Kecil besarnya dicantumkan saja. Terus juga waktu pelaksanaan kita sudah mulai dari sekarang sampai 2 bulan ke depan sampai terakhir kan 30 November dikumpulkan. Dan harapannya di Desember kita sudah bisa menentukan siapa juaranya. Terus tahap persiapan dari mulai foto dan videonya itu disimpan di portofolio. Dan ini rupanya tentang format penilaiannya akan disampaikan di sesi ke-6 di pertemuan ke-6 ya, tentang format portofolio serta bagaimana cara pembuatan portofolio yang baik serta linguistik yang baik kan gitu. Nanti kita samakan persepsi tentang cover tentang semuanya kita samakan dan nanti semua karya itu kita satu bukukan sebagai laporan KKSI FFI di 2020 ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang hari ini sesi pertama di hari Senin 5 Oktober 2020 dan selebihnya nanti kita diskusi di grup. Adapun nanti link YouTube akan di-share kemudian serta rekaman Zoom ini juga kita sampaikan juga apa yang saya sudah sampaikan tentang bagaimana format tugas dan sebagainya nanti juga kita sampaikan di grup. Itu saja, selamat berkarya, salam selalu untuk kita semua, sehat selalu. SMK kita, SMK hebat, SMK juara. Demikian, bila ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.